Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamun ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Ririn Mulyana, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait perkembangan e-government ke e-governance. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita melangkah ke pembahasan materi, yaitu bagaimana perkembangan dari e-government ke e-governance. Perkembangan dari e-government ke e-governance mencerminkan evolusi dalam cara pemerintah menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan interaksi dengan warga, pelayanan publik, dan pengambilan keputusan. Berikut ini beberapa perbedaan utama antara keduanya. Yang pertama, e-government atau pemerintahan elektronik fokus pada penyediaan layanan pemerintah secara elektronik kepada warga, biasanya lebih terpusat dan hierarkis, di mana pemerintah adalah penyedia layanan utama dan warga adalah penerima layanan. Kontrol dan pengambilan keputusan terpusat pada pemerintah. Yang kedua, governance atau pemerintahan elektronik lebih luas dalam cakupannya daripada e-government. Selain layanan, ini juga mencakup partisipasi warga dan transparansi, lebih menekankan pada keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Dapat mencakup platform seperti media sosial, forum daring, dan aplikasi kolaboratif yang memungkinkan warga untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan mempengaruhi kebijakan. Perkembangan dari e-government ke e-governance menandai pergeseran paradigma dari model pemerintahan tradisional yang berpusat pada pemerintahan menuju model yang lebih terbuka, efisien, dan partisipatif, di mana warga memiliki peran yang lebih aktif dalam proses pemerintahan. Ini tidak hanya melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk menyediakan layanan secara efisien, tetapi juga membangun komunitas yang berpartisipasi dalam pembuatan keputusan publik. Selanjutnya, materi yang kedua, prinsip-prinsip dasar dari digital government. Prinsip-prinsip dasar dari digital government atau pemerintahan digital bertujuan untuk memandu implementasi teknologi, informasi, dan komunikasi dalam proses pemerintahan. Berikut beberapa prinsip dasarnya. Yang pertama ada aksesibilitas. Aksesibilitas ini menjamin bahwa layanan pemerintah digital tersedia bagi semua warga, termasuk yang memiliki keterbatasan fisik atau ekonomi. Ini mencakup desain yang ramah pengguna dan aksesibilitas yang memadai bagi semua lapisan masyarakat. Yang kedua, partisipasi. Partisipasi ini mendorong partisipasi aktif warga dalam proses pemerintahan, termasuk dalam pembuatan keputusan dan pengembangan kebijakan. Ini melalui platform partisipatif, survei daring, atau forum diskusi online. Yang ketiga ada transparansi. Transparansi ini memastikan bahwa informasi pemerintah termasuk kebijakan, anggaran, dan keputusan tersedia secara terbuka untuk warga. Ini memungkinkan pengawasan publik dan memperkuat akuntabilitas pemerintah. Yang keempat ada efisiensi. Menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyediaan layanan pemerintah. Automatisasi proses, integrasi data, dan penggunaan platform digital dapat mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk layanan pemerintah.
Yang kelima ada inovasi. Inovasi ini mendorong inovasi dalam penyediaan layanan pemerintah dan pengambilan keputusan. Ini termasuk eksperimen dengan teknologi baru, pengembangan aplikasi pintar, dan berkolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat sipil. Yang keenam ada keamanan dan privasi. Memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan disimpan oleh pemerintah dijaga keamanannya dan privasinya. Ini termasuk penggunaan standar keamanan informasi dan keputusan terhadap regulasi perlindungan data. Next, ke pembahasan berikutnya ada dampak digital governance terhadap kinerja organisasi yang lebih efektif dan efisien. Digital governance memiliki sejumlah dampak positif terhadap kinerja organisasi yang lebih efektif dan efisien. Berikut beberapa dampak utamanya. Yang pertama, automatisasi proses. Otomatisasi proses ini penerapan teknologi dalam pemerintah memungkinkan otomatisasi sebagai proses administratif dan operasional. Yang kedua, peningkatan aksesibilitas. Layanan pemerintah yang tersedia secara digital memungkinkan warga untuk mengakses informasi dan layanan kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga ada peningkatan transparansi. Digital governance mendorong transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan penyediaan layanan. Yang keempat ada peningkatan analisis data. Peningkatan analisis data ini teknologi memungkinkan organisasi pemerintah untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data dengan lebih efektif. Yang kelima ada peningkatan partisipasi publik. Digital governance memfasilitasi partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang keenam, fleksibilitas dan adaptabilitas. Teknologi memungkinkan organisasi pemerintah untuk lebih fleksibilitas dan adaptif terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan. Dengan memanfaatkan potensi digital governance dengan bijak, organisasi pemerintah dapat mencapai kinerja yang lebih efektif dan efisien dalam menyediakan layanan publik dan memenuhi tuntutan masyarakat modern. Selanjutnya ada kesimpulan dari ketiga materi, yaitu perkembangan dari e-government ke e-governance menandai evolusi dalam pendekatan pemerintah terhadap penggunaan teknologi informasi dalam proses pemerintahan. Adapun prinsip-prinsip dasar dari digital government memberikan landasan untuk implementasi teknologi informasi dalam pemerintahan, termasuk diantaranya adalah aksesibilitas, partisipasi, transparansi, efisiensi, inovasi, keamanan dan privasi data, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Digital governance memiliki sejumlah dampak positif terhadap kinerja organisasi yang lebih efektif dan efisien melalui otomatisasi proses, peningkatan aksesibilitas layanan, peningkatan transparansi, analisis data yang lebih baik, partisipasi publik yang lebih besar, serta fleksibilitas dan adaptabilitas. Organisasi pemerintah dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman saya. Yang pertama dari saudari Nursaidah. Pertanyaannya, bagaimana perkembangan dari e-government menuju ke e-governance? Perkembangan dari e-governance ke e-governance melibatkan pergeseran fokus dari sekedar penyediaan layanan publik secara elektronik menuju keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini meliputi adopsi teknologi untuk memperluas partisipasi warga,
peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mengelola urusan publik. Selanjutnya, pertanyaan dari Saudara Hasniar. Pertanyaannya, apa saja prinsip-prinsip dasar yang mendasari konsep digital government? Prinsip-prinsip dasar yang mendasari konsep digital government meliputi yang pertama ada keterbukaan dan transparansi. Pemerintah harus memastikan akses yang mudah dan transparansi informasi pada masyarakat melalui platform digital. Yang kedua ada partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui teknologi digital, memungkinkan kolaborasi antara pemerintah dan warga dalam perumusan kebijakan. Yang ketiga ada efisiensi dan inovasi, menerapkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional pemerintah. Yang keempat ada perlindungan privasi dan keamanan data, memastikan perlindungan privasi individu dan keamanan data dalam penggunaan teknologi digital oleh pemerintah sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan yang disediakan. Yang kelima ada keterhubungan dan interoperabilitas, memperhatikan integrasi di sistem dan standarisasi data antar lembaga pemerintah untuk memastikan keterhubungan yang lancar dan akses yang mudah bagi pengguna. Yang keenam ada keterjangkauan dan aksesibilitas, memastikan bahwa layanan dan informasi yang disediakan oleh pemerintah melalui platform digital dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat termasuk mereka yang memiliki keterbatasan akses teknologi. Yang ketiga ada pertanyaan dari Saudari Mudarni. Pertanyaannya, bagaimana prinsip-prinsip tersebut mempengaruhi transformasi pemerintahan melalui teknologi digital? Prinsip-prinsip tersebut mempengaruhi transformasi pemerintahan melalui teknologi digital dengan cara yang pertama, mendorong inovasi. Prinsip-prinsip seperti keterbukaan, partisipasi, dan efisiensi mendorong pemerintah untuk menciptakan dan mengadopsi inovasi teknologi yang memperbaiki proses pemerintahan seperti implementasi aplikasi berbasis cloud untuk menyimpan data yang lebih efisien. Yang kedua, memperkuat hubungan dengan masyarakat. Prinsip partisipasi dan keterlibatan masyarakat mendorong pemerintah untuk membangun saluran komunikasi yang lebih terbuka dengan warga, seperti melalui platform sosial media atau forum online, meningkatkan interaksi dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Prinsip efisiensi dan inovasi mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan layanan publik. Yang keempat, memperkuat keamanan dan privasi data. Prinsip perlindungan privasi dan keamanan data mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan dan teknologi yang memastikan bahwa data pribadi warga aman dan melindungi dari akses yang tidak sah. Yang kelima, mengurangi ketimpangan digital. Prinsip keterjangkauan dan aksesibilitas mendorong pemerintah untuk memastikan bahwa semua warga memiliki akses yang sama terhadap layanan digital, sehingga mengurangi kesenjangan digital antar masyarakat. Pertanyaan yang keempat dari Saudari Darna Hardianti. Pertanyaannya, bagaimana dampak digital governance terhadap kinerja organisasi dalam mencapai efektivitas dan efisiensi? Dampak digital governance terhadap kinerja organisasi dalam mencapai efektivitas dan efisiensi meliputi yang pertama, ada automatisasi proses. Yang kedua, ada akses informasi yang lebih cepat dan tepat. Melalui digital governance, organisasi dapat mengelola informasi dengan lebih efisien dan mengaksesnya secara cepat dan tepat waktu.
Yang ketiga, ada kolaborasi yang lebih efektif. Digital governance memfasilitasi kolaborasi antar unit atau departemen dalam organisasi dengan menggunakan platform digital. Yang keempat, ada peningkatan pengambilan keputusan melalui penggunaan data dan analisis yang didukung oleh digital governance. Organisasi dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi, mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan efektivitas strategi bisnis. Yang kelima, ada peningkatan layanan kepada pelanggan. Dengan digital governance, organisasi dapat menyediakan layanan yang lebih baik kepada pelanggan melalui platform digital seperti situs web interaktif, aplikasi mobil, atau layanan pelanggan online, meningkatkan keputusan pelanggan dan efektivitas. Yang keenam, pengurangan biaya operasional. Implementasi digital governance dapat mengurangi biaya operasional organisasi melalui efisiensi proses, penggunaan sumber daya yang lebih efektif, dan penghematan dalam manajemen data dan informasi. Yang ketujuh, ada peningkatan fleksibilitas dan responsivitas. Digital governance memungkinkan organisasi untuk menjadi lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan pasar atau lingkungan bisnis dengan lebih cepat menyesuaikan operasi dan strategi mereka sesuai kebutuhan. Pertanyaan yang terakhir dari saudari Nurawalia. Bagaimana tata kelola digital mendukung pengembangan proses pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien dalam organisasi sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi? Tata kelola digital dapat mendukung pengembangan proses pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien dalam organisasi melalui beberapa cara. Yang pertama, penggunaan pengambilan keputusan berbasis data. Tata kelola digital memungkinkan penggunaan data yang lebih akurat dan cepat dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, keputusan yang diambil berdasarkan data dapat lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, transparansi dan akses informasi. Tata kelola digital memungkinkan akses informasi yang lebih luas dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Hal ini memungkinkan partisipasi yang lebih aktif dari berbagai pihak termasuk masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sehingga dapat meningkatkan kualitas keputusan. Yang ketiga, ada kolaborasi dan komunikasi. Tata kelola digital memungkinkan kolaborasi dan komunikasi yang lebih efektif antar departemen dan tim dalam organisasi. Yang keempat, ada sistem informasi yang terintegrasi. Tata kelola digital memungkinkan pengembangan sistem informasi yang integrasi yang memungkinkan penggunaan data yang lebih akurat dan cepat dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, ada penggunaan teknologi. Tata kelola digital memungkinkan penggunaan teknologi yang lebih canggih dan efektif dalam pengambilan keputusan. Hal ini memungkinkan keputusan pengembangan yang lebih cepat dan efektif serta meningkatkan kinerja organisasi. Dengan demikian, tata kelola digital dapat membantu meningkatkan kinerja organisasi melalui pengembangan proses pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya tutup dengan ucapan terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.